Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Kiranya kita semakin menjadi berkat, kita semakin menyukakan hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Amin ya. Dalam hidup ini ya, banyak hal yang tidak bisa disatukan ya, seperti Petrus dan Paulus, mereka berjalan dengan mengabarkan Injil dengan jalannya masing-masing. Banyak gereja yang buka dengan denominasi masing-masing ya, dan sama-sama jadi berkat, sama-sama diberkati ya, daripada kita ini ya membuka sesuatu dengan orang yang tidak satu visi, tidak satu misi ya. Akhirnya satunya digrogoti, satunya menggerogoti ya, dengan alasan apapun ya. Dan akhirnya satu pihak dirugikan. Mending seperti yang sudah ya, yang diajarkan para pendahulu kita ya. Mereka buka banyak gereja dengan jalan masing-masing. Akhirnya mereka bisa jadi berkat ya. Karena memang caranya ya, dengan caranya Tuhan menggunakan talenta ya. Jadi walaupun banyak alasan ya, mungkin satunya belum ini ya, maunya mendapat urapan atau apapun, tapi ya urapan itu ya datang kepada Tuhan ya, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai satu pihak dirugikan ya, satu pihak lagi hanya menerima atau apapun. Itu bukan cara-cara Tuhan ya, tapi cara-cara Tuhan itu menggunakan talenta ya, menggunakan talenta dengan cara masing-masing. Ya seperti pendahulu-pendahulu kita ya, kalau tidak bisa disatukan ya kita bikin masing-masing ya. Agar apa? Agar semua menjadi berkat, agar semua diberkati ya. Jadi jangan khawatir banyak perselisihan di dunia ya, tetapi semuanya bisa diselesaikan ya. Walaupun dengan mengambil jalan masing-masing, nggak apa-apa, is okay ya, daripada ya kalau kita bikin sesuatu ya tidak mau orangnya tapi mau bergabung terus, dan akhirnya seperti cuma memanfaatkan. Mendingan kita kalau tidak suka, kalau takut ya, tidak percaya kepada Tuhan, kita bikin masing-masing ya, daripada endingnya tidak baik ya, daripada kita mau ke satu pihak tapi cuma menggerogoti aja ya, akhirnya satunya meninggal dengan dengan hal-hal yang tidak terpuaskan hati ya. Satunya juga mendingan kita membikin jalan masing-masing ya, pakai nama masing-masing ya. Kita tetap jadi berkat dengan cara masing-masing ya. Agar apa? Agar nama Tuhannya dipermuliakan pakai cara-cara Tuhan ya. Biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Pakai cara-cara Alkitab, pakai cara-cara Tuhan. Sama-sama mencari urapannya Tuhan, sama-sama melakukan kehendak Tuhan dengan jalan masing-masing ya. Jangan pakai cara-cara dunia ya. Sampai ada satu pihak makan hati ya, sampai sakit, sampai meninggal karena satunya pihak lagi merasa perlu mengembangkan talentanya, tetapi dengan cara menggerogoti pihak lain. Itu bukan cara-cara yang baik ya. Gunakan cara masing-masing ya, dengan cara baik, cara benar ya. Itu banyak terjadi dan itu tidak baik ya. Contohnya banyak kok usaha-usaha atau gereja-gereja yang kita tahu ya, membuka jalan masing-masing dengan caranya Tuhan, akhirnya tetap menjadi berkat ya. Di sini kenapa saya bicarakan ya, karena itu memang hal yang banyak terjadi ya di zaman sekarang. Dan sebagai orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan ya, tahu bagaimana Tuhan ya, kita nggak usah khawatir ya. Kita tidak usah khawatir mengenai hal-hal seperti itu. Kita harus taruh kepercayaan diri kita kepada Tuhan ya, membuat sesuatu asalkan kita jadi berkat, asalkan kita tidak menjadi batu sandungan orang lain, asalkan kita tidak mencuri, asalkan kita tidak merugikan orang lain. Jangan khawatir, kita pilih jalan sendiri ya. Asal apa? Asal talenta kita digunakan semua, asal kita menggunakan cara-cara Tuhan ya, itu sudah cukup. Nanti Tuhan yang akan menambah-nambahkan lagi ya. Karena kalau pakai cara-cara yang bukan dari Tuhan, malah akan merugikan beberapa pihak ya, dan itu tidak baik ya.
Dan ini benar-benar harus menjadi concern harus menjadi perhatian kita yang harus harus benar-benar diperhatikan ya. Karena itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi di banyak orang dan itu benar-benar dampaknya tidak baik ya, walaupun tidak kelihatan, itu akan berdampak di keluarga ya, di keluarga orang-orang tersebut ya, akan merugikan orang-orang ya di keluarga yang bersangkutan apapun itu ya. Dan ini benar-benar menjadi pembelajaran ya. Kita asalkan sekali lagi ya, kita melakukan kehendak Tuhan ya, kita memohon tuntunan Tuhan, kita pakai caranya Tuhan, kita bikin buat jalan sendiri itu jangan takut ya. Karena kita tahu kalau sesuatu itu tidak sesuai cara Tuhan ya, akan berdampak entah kepada orang tuanya, anak-anaknya ya, dan itu tentu akan menjadi dampak juga ya bagi orang-orang sekitarnya. Jadi kalau tidak bisa sesuatu tidak bisa disatukan, jangan khawatir ya. Asalkan sekali lagi ya kita bisa jadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, tidak mencuri hak milik orang lain ya, tidak menyakiti hati orang lain, jangan khawatir ya. Kita mengambil keputusan, mengambil jalan sendiri, karena itu akan berdampak ya, berdampak pada keluarga, anggota keluarga ya, akan berdampak pada jiwa dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir untuk mengambil jalan sendiri seperti Petrus, seperti Paulus ya, seperti banyak rasul lainnya. Akhirnya mereka mencari jalan masing-masing dalam mengabarkan Injil, dalam bersaksi, dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, dan mereka sama-sama diberkati, sama-sama ada urapan. Ketika bertemu mereka saling bersaksi ya, menceritakan apa saja mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka ya saat perjalanan mereka ya. Jadi jangan khawatir ya. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ini di 1 Samuel ya. Ruth sudah selesai. Kita akan baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Judul perikopnya lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah menjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan Tuhan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Berserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Jadi di sini kisah Hana dan Elkana, bagaimana Hana dibully oleh Penina ya, gundiknya. Kenapa dibully? Karena Hana saat itu belum mempunyai anak ya. Saat itu kandungannya ditutup oleh Tuhan dan Penina selalu membuli. Dan ketika dibully itu Hana larinya ke Tuhan ya, dan berdoa di sana dan bertemu dengan Imam Eli ya. Di sana dia menceritakan apa yang dialaminya ya, dan kemudian didoakan hamil, dan ketika melahirkan ya, dia menyerahkan anaknya ke Imam Eli ya, tapi nunggu disapih dulu ya. Elkana bertanya mau datang ke bait Allah, ke tempatnya Imam Eli, tetapi Hananya bilang nunggu sampai anaknya sapih susu ya. Dan itu yang dilakukan. Hana mempersembahkan anaknya ya untuk pelayanan ya di tempatnya Imam Eli. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya. Dikatakan di ayat pertama, ada seorang laki-laki dari Rama Taim Sofim dari pegunungan Efrata, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim ya. Jadi di sini dikatakan Elkana itu dari Rama Taim Sofim ya, pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf ya. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina ya. Jadi istrinya 2 saat ini ya. Di saat peristiwa ini ditulis namanya Hana dan Penina. Yang seorang bernama Hana dan lainnya Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak ya. Jadi saat itu Hana belum punya anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ada yang menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ya. Saat itu Hofni dan Pinehas masih hidup ya. Jadi Imam Eli ada ya itu di Silo, dan Hana datang ya untuk berdoa di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi ketika Elkana mempersembahkan korban itu,
diberikan kepada Penina dan anak-anaknya ya, sebagian-sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian ya. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi sebab Tuhan menutup kandungannya. Jadi saat mengadakan korban bakaran itu setiap orang dapat sebagian-sebagian, semuanya ya, sebenarnya rata. Cuma Penina kelihatan banyak karena anaknya banyak ya. Jadi diberikan sebagian-sebagian, dan Hana walaupun dikasih oleh Elkana hanya satu bagian, sebagian itu ya, karena cuma satu ya dirinya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Penina itu selalu memanas-manasi Hana ya, agar Hana gusar ya, agar Hana hidupnya nggak tenang. Jadi Penina selalu memanas-manasi, membuat gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi ketika mengadakan korban bakaran itu ya, korban persembahan itu, Penina tuh selalu menyindir ya, membuli, menyakiti Hana ya, sehingga Hana selalu menangis dan tidak mau makan ya saat itu ya. Peristiwa-peristiwa itu persembahan, kalau ada korban ya gitu terus ya kelakuannya Penina. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, jadi ini katanya Elkana kepada Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Elkana itu sangat mencintai Hana ya, sehingga Elkana berkata seperti itu, kenapa kamu sedih? Bukankah kamu punya aku? Aku kan lebih berharga daripada 10 anak laki-laki ya, itu yang dikatakan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat ruang pintu bait suci Tuhan ya. Jadi saat datang itu, di peristiwa ini Imam Eli duduk di dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi menarik perhatian, kenapa? Karena berdoanya sambil menangis terseduh-seduh ya. Kemudian berdasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi ini yang dinasarkan oleh Hana ya, bahwa akan memberikan dia ke anaknya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, itu yang dikatakan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu ya. Jadi ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis terseduh-seduh itu menarik perhatian Imam Eli. Imam Eli sampai mengamati mulut Hana yang berdoa ya. Komat kamitnya tuh diamati ya. Jadi rayuannya Elkana itu tidak mempan ya untuk menghilangkan sakit hatinya Hana ya, sehingga Hana tetap pergi ya berdoa dengan menangis terseduh-seduh ya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk ya. Jadi Hana itu berdoa dalam hati tapi mulutnya tuh komat kamit. Jadi komat kamitnya tapi tidak bersuara. Jadi Eli itu mengira Hana itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu ya. Saking mengamat-ngamatinya, kemudian Imam Eli ini berkata seperti itu. Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu, itu yang dikatakan ya sampai segitu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan ya. Jadi ini ya, jadi Hana menceritakan bahwa ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi ini doanya
apa namanya, Imam Eli ya, Hana ya, Hana diberkati oleh Imam Eli ya. Jadi seperti itu, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Itu doa Imam Eli kepada Hana ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi ya. Jadi setelah didoakan Imam Eli itu, dia akhirnya pulang mau makan ya, dan mukanya tidak muram lagi ya. Jadi rayuannya Elkana tidak mempan ya, tapi ketika didoakan oleh Imam Eli ya, Hana hatinya lega ya, kemudian mau makan dan mukanya tidak muram lagi ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan ya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya ya. Jadi ketika setelah didoakan oleh Imam Eli ya, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat kepada Hana ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan ya. Jadi lahirlah Samuel ya. Ini nanti kan Samuel ini akan ada di peristiwa Saul dan Daud ya. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Jadi seperti biasa ya, tahun ke tahun Elkana dan istrinya, dua istrinya dan anak-anaknya kan memberikan korban persembahan. Dimana saat peristiwa itu tuh Penina tuh setiap tahunnya pasti membuli Hana ya, karena Hana cuma dapat satu bagian. Karena Penina anaknya banyak, dapat bagian banyak, jadi Penina dibully dan akhirnya selalu menangis ya setiap tahunnya, tidak mau makan, muram mukanya ya. Tapi di saat ini, di tahun ini Hana sudah punya anak, tapi saat itu tidak mau ikut dulu karena nunggu Samuel sapeh susu ya. Nanti akan dipersembahkan ke Tuhan untuk pelayanan ya bersama Imam Eli ya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya ya. Itu yang dikatakan. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya ya. Jadi tidak ikut korban karena nunggu Samuel disapih ya, nunggu beberapa tahun ya. Kanak-kanak di sini ya ditulisnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan ya. Jadi bawa korban juga yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo ya. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu ya. Jadi saat diantarkan tuh Samuel itu masih kanak-kanak ya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Jadi kanak-kanak, nyebutnya Samuel itu di sini ditulis kanak-kanak ya. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan ya. Jadi Hana mengingatkan kepada Imam Eli, saya yang dulu berdiri di depan dan berdoa ya, seperti itu ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dan kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya ya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, hanya kebaikan saja ya yang menyertai kita sampai selamanya, amin ya. Jadi jangan pernah khawatir ya untuk mengambil jalan untuk kebaikan ya, karena biar pihak lain juga diberkati dengan baik, pihak satunya juga diberkati dengan baik, sama-sama berjalan di jalan Tuhan, tapi mengambil jalan masing-masing itu tidak apa-apa ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan di
dalam hidup kita sampai selamanya ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan kami semuanya Tuhan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mencintai kami, keluarga kami, orang di sekitar kami seperti Dia mencintai Kau, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Biarlah perkataanmu dan nubuatanmu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Sebagai pasangan suami istri Tuhan, bila kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang kutipkan dengan keluarga kami menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.